Piyo, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi sama aku, Tina Aska. Hari ini aku mau ngasih sesuatu buat kalian, dan apa itu? Jangan kemana-mana, tonton terus video ini dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Oke. Hari ini aku mau ngasih tips ke kalian jaga lansia supaya kalian suka, terus kalian juga kalian suka, kemudian yang kamu jaga, kalian jaga itu suka juga gitu. Jadi tips aku tuh simple ya. Yang pertama itu kita harus menyukai pekerjaan kita gitu. Soalnya kalau kita nggak menyukai pekerjaan kita, seringan apapun pasti akan terasa berat. Tapi kalau misalnya kita menyukai pekerjaan kita, meskipun itu pekerjaannya sangat mungkin sulit atau berat, pasti akan terasa ringan. Jadi yang pertama itu kalian harus menyukai pekerjaan kalian supaya tidak terasa berat. Kalau misalnya jaga lansia itu kan pasti kita banyak beradu argumen gitu ya. Terus yang namanya lansia itu kan kembali seperti anak-anak, cara berpikirnya pokoknya maunya di ngertiin apa-apa, pokoknya kita harus dengerin kata dia gitu. Pokoknya yang namanya lansia itu pasti merasa paling benar, sama seperti anak-anak gitu. Jadi buat mengatasi hal semacam ini, kalian harus pendekatan gitu sama lansianya. Ngomong juga harus pelan-pelan, nggak boleh nanti si ini yang ngegas, kamu yang ngegas, jadi gas-gasan dua orang ini, jangan sampai ya. Jadi harus sabar, benar-benar sabar gitu. Segala sesuatu itu pasti bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, pelan-pelan gitu. Kalau misalnya contoh, kalau misalnya si lansia ini atau yang kalian rawat ini sukanya apa gitu, ya udah turutin aja, nggak usah bikin aturan sendiri yang nanti malah memberatkan kalian. Mungkin bagi kalian tuh lebih mudah gitu, misalnya nenek atau kakek sukanya makan yang lembek gitu, sedangkan kamu nggak suka makan yang lembek gitu. Itu nggak usah terlalu diambil pusing. Jadi turutin aja apa yang mereka mau. Kalau misalnya maunya dimasakin yang lembek-lembek gitu, ya udah dimasakin. Kalau kalian mau, kalau misalnya kamu kan buat, misalnya sekalian masak buat berdua gitu, ya udah kamu ngambil dulu, setelah itu dilembekin gitu. Atau kalau enggak, ya nggak apa-apa sih masak 2 kali gitu. Tapi ada juga sih kalau misalnya nenek atau kakek itu pokoknya apa yang aku makan kamu ya makan, ya udah nggak apa-apa, kamu sabar, turutin aja gitu. Kalau misalnya ada waktu buat keluar gitu, kalian bisa jajan di luar gitu. Jadi buat sementara kalau misalnya kakeknya maunya atau neneknya maunya seperti ini, ya udah nggak usah kebanyakan protes, yang penting kalian tetap dikasih makan kan gitu loh. Jadi nggak usah mikir aku kan sukanya begini tapi aku harus masak seperti ini gitu. Jangan seperti itu, karena yang terbaik adalah kita menjaga komunikasi terus sama mereka tetap baik gitu. Jadi biar nggak kedepannya itu biar enak gitu loh jalannya. Yang pertama itu ya emang harus kitanya ngalah dulu, nanti kan pelan-pelan kita bisa ngomong, kakek, nenek, aku tuh sebenarnya suka yang seperti ini, gimana kalau misalnya aku masaknya seperti ini, terus aku juga masakin kamu yang seperti kamu mau gitu. Maksudnya pendekatannya pelan-pelan, nggak bisa langsung tiba-tiba terus minta aku sih sukanya begini, ya harus begini. Jadi kalian itu nggak bisa semau-maunya. Jadi harus sementara emang harus nurut dulu sama kakeknya, sama neneknya. Kalau mereka maunya seperti ini, ya udah lakuin aja dulu, terus ngomongnya pelan-pelan. Jadi
nggak ada perselisihan, nggak ada namanya nanti kakek atau neneknya sebel sama kita. Terus kita kan sini cuma sebatas kontrak, jadi emang harus bener-bener apa namanya ya, menjaga itu loh, jangan sampai dicap orang kita ini apa namanya terlalu begini begitu gitu. Kita kan udah terkenal ya orangnya lemah lembut, sopan santunnya ada gitu kan. Jadi harus menjaga itu loh, nggak cuma menjaga diri kita tapi menjaga semua nama, termasuk nama bangsa kita gitu. Jadi emang harus namanya jaga lansia, emang harus sabar sebanyak-banyaknya, harus banyakin sabar gitu. Kalau misalnya jalan keluar gitu biasanya kan dorong gitu kan, terus yang namanya orang sini tuh kadang nggak tahu namanya panas, nggak tahu panas, hujan nggak tahu hujan, ada kan yang model gitu, pokoknya keluar ya keluar gitu, ya udah turutin aja gitu, nggak usah banyak ke protes. Kalau misalnya ini kan kalian bisa ngomong pelan-pelan ke neneknya, atau mungkin juga bisa ngomong ke majikannya, atau mungkin sama agensi sedikit bisa ngomong ke apa namanya lansia biar diomongin gitu. Kalau misalnya hujan kan buat demi kesehatan bersama. Nanti kalau misalnya pembantunya capek juga kan, kalau sakit yang repot majikan juga gitu. Jadi minta pengertiannya gitu loh. Kalau misalnya emang harus kerja di luar apa namanya, di luar batas seperti masa rehat kurang gitu, karena nggak apa-apa, kalian bilang aja ke majikan, maksudnya kalau misalnya siang gitu banyak keluar gitu, kalian malam atau besok paginya tuh minta jam bangunnya itu diperpanjang gitu. Yang tadinya bangun ibaratnya jam 7, mintalah jam 8. Tapi kalau misalnya kebalikannya, misalnya malam jarang tidur gitu, terus apa namanya siang kalian harus minta jam istirahat. Soalnya kalau kalian nggak minta jam istirahat terus-terusan seperti itu, nanti badan kalian yang rusak. Terus kalau udah capek kalian sakit, nanti yang rugi diri kita sendiri. Jadi emang kita juga harus baik-baik jaga badan, kita juga harus cukup istirahat, terus kita juga harus cukup makan, paling nggak sehari 3 kali. Kalau istirahat itu paling nggak kalau siang ya setidaknya dikasih waktu 1 jam, atau kalau memang nggak dikasih waktu istirahat siang itu malamnya tidurnya dipercepat gitu, terus bangunnya agak dilambatin gitu. Itu maunya kita, tapi masih bisa diomong sih. Kalau masalah istirahat, jam rehat itu masih bisa diomongin lagi, soalnya kan kita di sini kerja tuh butuh tenaga gitu. Kalau kita terlalu capek sakit, yang rugi siapa? Nggak cuma kita, majikan juga rugi. Soalnya seharusnya bisa jagain orang tuanya, dia malah jagain kita juga gitu. Jadi dari situ kita kan bisa ngomong, jangan ngasih maksudnya pekerjaan tanpa istirahat yang cukup gitu. Soalnya nanti kalau misalnya udah sakit, yang rugi nggak cuma kita tapi majikan juga repot, dia juga rugi gitu. Ya mungkin tipsnya seperti itu sih. Yang pertama emang kita harus menyukai pekerjaan kita, terus komunikasi sama majikan atau sama lansianya itu benar-benar dijaga, harus bisa ngambil hati mereka. Kalau misalnya hatinya masih sekeras batu, ya udah sabar aja, pasti dibalik ujian ini nanti kedepannya kalian lebih bagus, malah mungkin lebih sukses. Jadi untuk itu kalian harus tetap sabar, karena kesabaran itu pasti akan membuahkan hasil. Kalau sekarang majikannya atau lansianya masih keras kepala, belum bisa nurut atau belum bisa dengerin apa kata kita, ya udah nggak apa-apa, anggap aja ini ujian, anggap aja ini cobaan, pasti suatu saat nanti kita dapat yang terbaik. Setelah hujan pasti kan ada pelangi gitu. Jadi buat kalian tetap sabar, jangan mudah menyerah, jangan berpikir buat kabur. Ingat, jangan berpikir buat kabur, karena kabur nggak akan menyelesaikan masalah. Pokoknya tetap semangat. Kalau misalnya ini pasti ada jalan keluarnya, nggak mungkin namanya pekerjaan atau apapun tuh nggak ada jalan keluarnya. Jadi jangan ngambil jalan pintas, jangan berpikir konyol. Ingat, sayangi diri kalian, sayangi keluarga kalian. Soalnya kalau kalian kabur, nanti bila terjadi apa-apa itu
kasihan keluargamu, bukan kasihan sama kamu, tapi kasihan sama keluarga kamu. Oke? Jadi terima kasih puyung-puyungku, dan buat kalian sekali lagi yang belum subscribe sekarang juga, like, komen, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Sukses untuk kalian semua, dah.